Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pertemuan di MSDM Internasional ini dengan membahas materi mengelola ketenaga kerjaan. Bicara tentang mengelola ketenaga kerjaan, tentunya kita tidak akan lepas dari pembahasan pihak-pihak yang terkait dalam hubungan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 2003 yang melibatkan beberapa pihak dalam hubungan kerja atau hubungan industrial adalah pertama, pekerja atau buruh. Kedua, serikat pekerja atau serikat buruh. Ketiga, pemberi kerja atau pengusaha. Keempat, organisasi pengusaha. Kelima, lembaga kerja sama bipatrit maupun tripatrit. Dan yang terakhir, pemerintah. Bicara tentang pekerja atau buruh, ini merupakan istilah, ya. Pekerja bisa diistilahkan buruh. Zaman penjajahan Belanda, buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, mandor, atau tukang. Dan untuk orang yang menggunakan blue collar atau berah biru, tentunya berbeda dengan orang yang menggunakan white collar atau berkerah putih. Tahun 1974 istilah buruh direkomendasikan untuk diganti dengan istilah pekerja. Tapi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 istilah pekerja ini diganti dengan pekerja garis miring buruh, yang merupakan orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam hal lain, pengertian pekerja atau buruh ini diperluas, misalnya dalam hal kecelakaan kerja, Undang-Undang Nomor 392 tentang jam sostek pada pasal 8 ayat 2. Yang kedua, pembahasan kita mengenai serikat pekerja atau serikat buruh. Serikat pekerja atau buruh sebagai warga negara punya persamaan kedudukan dalam hukum. Hak menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh merupakan hak asasi yang telah dijamin dalam pasal Undang-Undang Dasar pasal 28 Undang Dasar 1945. Juga Konvensi ILO nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Dan dalam Konvensi ILO nomor 98 tentang berlakunya dasar-dasar untuk berorganisasi untuk berunding bersama. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 menyebutkan bahwa serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja buruh. Dan pada pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 disebutkan bahwa serikat pekerja atau serikat buruh merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokrasi, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya. Bebas dipahami dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, serikat pekerja atau serikat buruh, federasi, dan konfederasi tidak di bawah pengaruh dan tekanan pihak manapun. Terbuka dipahami bahwa serikat pekerja atau serikat buruh, federasi, dan konfederasi dalam menerima anggota dan memperjuangkan pekerja atau buruh tidak membedakan aliran politik, agama, suku, bangsa, dan jenis kelamin. Pemahaman tentang mandiri ini dipahami mandiri dalam mendirikan, menjalankan, mengembangkan organisasi yang ditentukan oleh kekuatan sendiri, tak dikendalikan oleh pihak luar dari organisasi. Dan untuk masalah yang kaitan dengan demokrasi, dalam pembentukan organisasi serikat buruh atau serikat pekerja, pemilihan pengurus, memperjuangkan dan melaksanakan hak serta kewajiban organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip demokrasi. Bertanggung jawab berarti hak dalam mencapai tujuan dan melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini serikat pekerja dan buruh.
Yang menjadi dasar adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja buruh serta keluarganya. Adapun fungsi ketenagakerjaan dimaksudkan untuk sebagai pihak yang membuat perjanjian kerja bersama dan menyelesaikan perselisihan industrial. Serikat pekerja juga sebagai wakil pekerja atau buruh, juga sebagai sarana menciptakan hubungan industrial Pancasila industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serikat pekerja juga sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya sebagai perencana dan pelaksana serta penanggung jawab pemogokan pekerja atau buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir, serikat pekerja sebagai wakil pekerja buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di Setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota SP atau SB menurut Undang-Undang Nomor 21 Pasal 5 Tahun 2000 dengan anggota minimal 10 orang atas kehendak yang bebas, pembentukan berdasarkan sektor usaha, jenis pekerjaan, atau yang sesuai dengan kehendak pekerja buruh. Federasi SP-SB dibentuk minimal 5 anggota, konfederasi minimal 3 federasi. Jadi gabungan konfederasi, gabungan 3 federasi. Ketiganya harus mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang minimal harus memuat seperti pada pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 dengan nama dan lambang yang khas, dasar negara dan asas dan tujuan, tanggal pendirian, tempat kedudukan, keanggotaan dan kepengurusan, serta sumber dan pertanggungjawaban keuangan. Yang keenam, ketentuan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, SP-SB, Federasi dan Konfederasi SP-SB, yang telah dibentuk wajib melapor pada pemerintah atau Dinas Tenaga Kerja secara tertulis, meliputi daftar nama anggota pembentuk, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta susunan dan nama pengurus. Pencatatan dan pemberian nomor pencatatan dapat ditangguhkan bahkan ditolak jika SP-SB, Federasi dan Konfederasi SP-SB tidak memenuhi syarat di atas. SB-SB, Federasi dan Konfederasi SP-SB yang telah mempunyai nomor berhak sesuai dengan pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, yaitu membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha, mewakili pekerja buruh menyelesaikan perselisihan industrial, mewakili pekerja buruh dalam lembaga ketenagakerjaan, serta membentuk lembaga dan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja buruh. Lalu melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun SB-SB, Federasi dan Konfederasi punya kewajiban. Pertama, melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak dan memperjuangkan kepentingan anggota. Kedua, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Lalu terakhir, mempertanggungjawabkan kegiatan organisasinya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran. Pembahasan ketiga mengenai pemberi kerja atau pengusaha. Pemberi kerja adalah perseorangan, pengusaha atau badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam hal perorangan di sini meliputi ibu rumah tangga yang mempekerjakan pembantu rumah tangga. Dalam hal pengusaha dipahami bahwa pengusaha adalah orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan satu perusahaan milik sendiri. Yang kedua, dipahami orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Yang ketiga, dipahami bahwa pengusaha adalah
orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf sebelumnya. Sifat hubungan hukum yang terjadi antara pemilik perusahaan dengan pengurus atau pimpinan perusahaan. Yang pertama, hubungan perburuhan dan hubungan pemberi kuasa. Hubungan perburuhan di mana pengurus perusahaan mengikatkan dirinya untuk menjalankan perusahaan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan arahan dari pengusaha yang tentunya sudah mengikatkan diri. Ya. Sedang pengusaha mengikatkan diri untuk membayar upahnya. Yang kedua, hubungan pemberi kuasa, yaitu hubungan hukum yang diatur oleh pasal 1792 PUHP Perdata, di mana pengusaha merupakan pemberi kuasa, sedang pemimpin perusahaan merupakan pemegang kuasa. Pemberi kerja dimaksudkan sebagai orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Perseorangan, ya ini meliputi ibu rumah tangga yang mempekerjakan pembantu rumah tangga. Adapun pengusaha, tadi udah disebutkan. Selanjutnya perusahaan. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Yang kedua, usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lainnya yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Itulah yang keempat, organisasi pengusaha. Organisasi pengusaha merupakan kumpulan setiap pengusaha yang berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha. Ketentuan mengenai organisasi pengusaha diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Organisasi pengusaha di Indonesia, contohnya Kadin, merupakan wadah bagi pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian dengan tujuan membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan, dan kepentingan pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, koperasi, dan swasta dalam kedudukannya sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional dalam mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib berdasarkan pasal ke-33 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha Indonesia, sehingga dapat berperan efektif dalam pembangunan nasional. Organisasi pengusaha yang kedua, APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan istilah APindo, adalah organisasi independen non-partisan para pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian. Organisasi ini didirikan tahun 1952 dengan nama Badan Permusyawaratan Sosial Ekonomi Pengusaha Seluruh Indonesia. APindo berusaha menjembatani perbedaan itu dengan memelopori terjadinya kesepakatan bipartit antara pekerja dan pengusaha. Asosiasi pengusaha memenuhi berbagai fungsi di berbagai bidang dan sektor, diantaranya bidang advokasi dan kebijakan publik yang menciptakan suasana hubungan industrial yang kondusif antara pengusaha, pemerintah, pekerja, buruh, dengan melakukan upaya-upaya pembinaan, pembelaan, pemberdayaan terhadap pengusaha di bidang hubungan industrial yang baik di tingkat internasional, nasional, regional, dan di tingkat perusahaan serta di tingkat pengadilan hubungan industrial. Yang kedua fungsinya sebagai bidang pengupahan dan jaminan sosial yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing pelaku usaha Indonesia, serta menciptakan seluas-luasnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Yang ketiga, bidang hukum internasional, menciptakan kerjasama internasional yang mendukung iklim usaha yang kondusif di Indonesia dengan cara meningkatkan jejaring kerjasama internasional dan merepresentasikan
dunia usaha Indonesia di lembaga ketenagakerjaan. Bidang informasi dan pelayanan anggota, pusat pelayanan baik individual anggota maupun perusahaan secara umum dalam hal ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Yang selanjutnya bidang organisasi dan pemberdayaan daerah, meningkatkan kinerja organisasi APindo di seluruh tingkatan mulai nasional, provinsi hingga kabupaten kota dengan memelihara dan mempertahankan kesinambungan peran Asosiasi Pengusaha Indonesia ini dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan iklim usaha yang kondusif. Selanjutnya bidang UKM, usaha kecil menengah, perempuan, pengusaha pekerja, gender, dan sosial. Di sini berperan untuk menciptakan iklim usaha yang baik dan inovatif bagi UKM dengan cara meningkatkan kemampuan kewirausahaan UKM, khususnya perempuan pengusaha, sehingga dapat mengembangkan dan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan profesionalisme dan kemampuan bersaing. Pembahasan kelima tentang lembaga kerja bipatrit dan tripatrit. Lembaga kerja sama bipatrit merupakan forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja atau buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan ataupun unsur pekerja. Lembaga kedua yaitu lembaga kerjasama tripatrit dalam forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja, maupun serikat buruh, serta pemerintah. Lembaga kerjasama bipatrit. Setiap perusahaan mempekerjakan 50 orang pekerja atau lebih, wajib membentuk lembaga kerja sama, yaitu dalam konteks bipatrit. Yang kedua, lembaga kerjasama bipatrit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai forum diskusi, forum komunikasi, dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan. Selanjutnya, susunan keanggotaan lembaga kerjasama bipatrit sebagaimana dimaksud terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja yang ditunjuk oleh pekerja atau buruh secara demokratis untuk mewakili mereka pekerja buruh di perusahaan yang bersangkutan. Yang terakhir, ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipatrit sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 3 diatur dengan. Adapun lembaga kerja sama tripatrit seperti pada pasal ke-101 disebutkan lembaga kerja sama tripatrit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Lalu yang kedua, lembaga kerja sama tripatrit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari lembaga kerjasama tripatrit nasional, provinsi, dan kota. Lembaga kerjasama tripatrit sektoral nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Keanggotaan lembaga kerjasama tripatrit terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja atau serikat buruh. Tata kerja dan susunan organisasi lembaga kerjasama tripatrit sebagaimana dimaksud pada ayat 10 diatur dengan peraturan perundang-undang. Yang terakhir, membahas tentang pemerintah. Nah, di Indonesia campur tangan negara telah ada sejak zaman pra-kemerdekaan, ya. Dengan adanya undang-undang perburuhan dan statistik, pengawasan perburuhan untuk Jawa dan Madura, serta gerakan buruh. Selanjutnya terjadi perubahan 1925, pengawasan perburuhan untuk Jawa dan Madura dihapus, diganti dengan pengawasan keselamatan kerja. 1930 gerakan buruh dihapus, pengawasan perburuhan untuk Jawa dan Madura diadakan lagi, dan gerakan buruh menjadi subbagiannya. Tahun 1931 didirikan bagian penempatan tenaga kerja yang dilakukan dengan pola terpusat.
Tahun 33 bagian pengawas perburuhan untuk Jawa dan Madura serta pengawasan perburuhan untuk luar Jawa digabung menjadi satu bagian dengan nama bagian pengawasan perburuhan. Sehingga kantor Van Arbeid terdiri dari bagian perundang-undangan dan statistik, kedua bagian pengawas yang terdiri dari subbagian pengawas keselamatan kerja, subbagian kegerakan kehubungan, bagian tenaga pokok tugas pengawas ketenagakerjaan yaitu melihat dan menjalankan serta memeriksa juga menyelidiki sendiri apakah ketentuan perundang-undangan tenaga kerja sudah dilaksanakan, membantu pekerja dan buruh maupun pengusaha dengan memberi penjelasan atau teknik-teknik nasihat yang diperlukan. Selanjutnya menyelidiki keadaan ketenagakerjaan dan pengumpulan bahan-bahan yang diperlukan untuk penyusunan peraturan ketenagakerjaan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang pengawasan perburuhan. Dalam pasal 181 Undang-Undang Nomor 13 2003 disebutkan pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Selain sebagai pengawas, pegawai dinas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, di mana di dalamnya berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan tentang tindak pidana dalam bidang ketenagakerjaan, melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pidana di bidang ketenagakerjaan, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Selanjutnya melakukan pemeriksaan dan penyitaan bahan dan barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Lalu melakukan pemeriksaan atas surat atau dokumen tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Yang keenam, meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Dan yang terakhir, menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Demikian pembahasan kali ini tentang pengelola ketenagakerjaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.